Tadi kan bahas soal hijrah-hijrah dikit ya. Kan sebenarnya yang paling sering bermasalah tuh di internal Islam, banyak orang yang tiba-tiba jadi ustadz. Misalnya dia dulu preman, tiba-tiba muncul, wah ini haram nih, ini haram. Sebenarnya kalau di Islam sendiri, penceramah tuh diatur nggak? Kalau di Katolik kalau nggak salah diatur kan? Ada sekolah teologi. Benar. Kok kayaknya di yang saya tahu ya. Dia dulu adalah preman ini, tiba-tiba jadi penceramah, posting-posting Arab-Arab, jual madu juga, biasanya habis itu tiba-tiba dia fatwa-fatwa. 2 hari nggak tidur, jadi penceramah bisa. Emang ada gitu? Ada, itu anak ajaib itu nggak tidur 2 hari itu. Ya itu sebenarnya kalau di Islam ada aturan nggak untuk menjadi penceramah tuh harus ada itunya nggak? Sebenarnya gini kan, prinsip dasarnya adalah semakin luas lo melihat sesuatu atau memiliki sesuatu, maka semakin bijak lo akan menilai pasti. Iya kan? Ketika lo melihat lalu lintas secara langsung di bawah misalnya, lo mungkin akan susah menghukumi mana yang salah, di mana masalahnya dan bagaimana solusinya. Tapi ketika lo naik ke lantai 5 misalnya, kemudian melihat lalu lintas, oh ternyata yang salah dia, masalahnya di sini dan solusinya ini. Itulah pentingnya keluasan ilmu. Kalau kita ngelihat tai lalatnya orang, pasti nganggapnya itu jelek. Tapi ketika ngelihat satu muka, mungkin dia justru manis karena tai lalat itu. Satu muka full tai lalat. Enggak gitu. Jatuhnya onde-onde. Jatuhnya onde-onde itu. Jadi itu yang paling penting. Pertama memang itu udah dasar logisnya begitu. Lo harus punya ilmu yang luas dalam segala hal agar lo bisa bijak untuk bicara tentang hal tersebut. Gitu. Makanya di Islam juga begitu. Nabi itu nunjuk orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Walaupun orang punya kekurangan, Nabi akan mengecek kelebihannya apa dan Nabi fokus ke sana dan memberikan tugas itu. Misalnya Abdullah bin Ummi Maktum, dia itu tidak bisa melihat, tapi Nabi lihat. Nggak mungkin Allah menciptakan orang itu dengan kekurangan, pasti ada kelebihannya. Maka apa? Suaranya bagus, dijadikan muazin. Dia dijadikan muazin karena suaranya bagus. Sayyidina Bilal dijadikan muazin karena suaranya bagus. Beberapa sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diutus untuk berdakwah ke Yaman, ke beberapa kawasan gitu. Bahkan ada sahabat yang di zaman Sayyidina Utsman itu diutus ke Cina untuk kemudian berdakwah di sana gitu. Jadi yang dakwah sesuai dengan kapasitasnya, yang suaranya bagus jadi muazin. Jadi Nabi itu berdasarkan kompetensi ketika menunjuk orang. Dan itu tradisi yang dijaga terus. Di zaman kekhalifahan dulu, itu pendakwah itu punya kompetensi. Harus dipilih oleh negara, kemudian dibayar oleh negara. Sehingga dia nggak perlu nih jadi Habib industri. Karena dia udah dijamin. Tugas lo pokoknya 2, belajar dan mengajar. Lu gak usah bingung soal duit, lu gak usah bingung soal buku, gue siapin semuanya sama negara. Makanya dulu mahal bayaran untuk tokoh agama gitu. Sampai sekarang pun di Al-Azhar yang dipanggil ustadz itu profesor loh. Jadi kalau lu udah profesor di bidang agama baru dipanggil ustadz. Nah, cuman di kita di sini kan bisa ada siapa problem aja itu. Tapi pada akhirnya kan ilmu gak bohong. Artinya mungkin ada orang cosplay jadi ustadz, cosplay jadi habib, cosplay jadi gus, jadi kiai. Tapi pada akhirnya masyarakat yang menilai suatu hari apakah ini benar atau enggak? Kita akan mengarah secara kultural kepada orang yang tepat. Makanya sekarang kan ada Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abdul Somad dan nama-nama besar yang memang mereka memiliki kapasitas sehingga kemudian akhirnya merekalah yang menguasai skena dakwah di Indonesia karena memang orangnya tepat gitu.